Gadis ini benar-benar kejam. Tendang kakak kandungnya hingga muntah darah. Tatapan matanya seperti orang yang menanggung banyak nyawa. Sebelum mengajariku, ukur dulu apakah kau pantas melakukannya. Kakak, kau nggak apa-apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tak akan mati. Tendanganku hanya membuatnya memuntahkan darah lama yang mengaburkan hati. Agar pikirannya kembali jernih. Adik, aku tahu kau tersakiti. Kalau marah lampiaskan padaku. Tapi jangan sakiti kakak. Kurang ajar. Dulu kau tertukar dengan Keira hanya karena nasibmu buruk. Keira sendiri mencari desainer papan atas Master Yulen untuk merancang kalungmu. Tidak masalah kau tidak terima. Berani buat keributan di depan umum hari ini. Akan kuajarkan apa arti tata krama. Kiana sebelum 6 tahun sudah lama mati. Ibu, dia mati di tanganmu sendiri. Kau lupa? Gak mungkin. Kiana baru 6 tahun saat dibuang. Dengan IQ-nya, mustahil mengingat peristiwa itu. Kau masih ingat? Adik, aku tahu kau marah padaku, tapi kalung ini benar-benar karya Master Yulen. Kiana, sekalipun kau tahu ini palsu, lalu apa? Siapa di keluarga ini yang akan percaya? Segala milik keluarga Lauren adalah milikku. Kenapa harus kuberikan pada orang dengan IQ di bawah 80? Awalnya aku tak ingin mempermalukanmu. Tapi kau sendiri yang memaksaku melakukannya. Sayang Kiana, aku kangen ku dengar kau ke kota Tirta. Tunggu Benaran sampai Master urusanku selesai. Yulen. Master Yulen? Master Yulen yang baru berusia 20 tahun sudah jadi peringkat 1 di antara desainer berbakat. Kabarnya latar belakangnya sangat kuat. Siapapun yang memakai rancangannya, statusnya akan naik 1 tingkat. Keluarga Lauren termasuk terpandang di kota Tirta, tapi belum pernah mendapatkan pakaian rancangan Master Yulen. Tokoh sebesar itu ternyata kenal Kiana. Yulen, seseorang memberiku sebuah kalung. Katanya itu rancanganmu. Kau sedang apa? Bertani. Nggak kelihatan ya? Aku meninggalkan proyek bernilai puluhan miliar untuk menjemputmu, menunggumu 2 jam di luar. Kau malah bertani di sini. Kiana, apa kau tahu siapa dirimu? Lalu? Jadi, jangan lakukan hal memalukan di sini. Dan jangan buang waktuku. Kiana, kau hanya gadis kampungan. Jangan merasa paling penting hanya karena kau punya hubungan darah denganku. Berhenti! Aku beritahu ya, aku nggak akan mengakui adik yang dibesarkan wanita klub malam. Cepat jalan. Kau hanya punya 3 menit. Apa maksudnya? 1 detik. Berani menendangku. Hancurkan pintunya, hancurkan pintunya. Kiana, kenapa congkak? Selama tertukar, semuanya sudah kuselidiki. Kau dibesarkan di klub malam. Bahkan belum lulus SMA, sudah dikeluarkan dari sekolah. Halaman ini pun sering didatangi pria. Siapa tahu kau pernah diperlakukan orang. Cari mati. Ayo, sudah saatnya kembali ke keluarga Lauren. Langit kota Tirta juga sudah waktunya berubah. Berani mengusirku.
Kurasa kau tak ingin kembali ke keluarga Loren. Baik, aku bisa nggak kembali. Tapi apa kau berani? Kau! Kyle, bagaimanapun caranya, kau harus membawa pulang adik kandungmu. Nenek benar-benar gila memaksaku menjemput orang penuh aib. Menjemput orang harus tahu sikap. Aku orangnya pemarah. Tak pandang keluarga. Siapapun yang memancingku akan berdarah. Tunggu di sini. Aneh. Dia cuma gadis desa yang bertani. Kenapa terasa begitu menekan ya? Gak benar. Pasti hanya perasaanku saja. Kiana, hari ini kulewatkan. Begitu kembali ke keluarga Loren di wilayahku, semua urusan hari ini akan kuhitung tuntas. Kau, gadis kampungan itu! Kurangi merokok. Nggak baik untuk kesehatan. Logo ini, karya perancang kelas dunia Yulen. Gak mungkin, gadis desa sepertinya mana sanggup pakai baju Master Yulen. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Setelah aku ke kota Tirta, membalas budi, dan menuntaskan dendam, aku akan kembali mencarimu. Siapa peduli bocah iblis sepertimu? Cepat pergi dan nikmati hidupmu. Ingat, sekali pergi, jangan kembali lagi. Aku pergi. Masuklah. Ini ikut denganmu. Kiana, apa kau gila? Cepat turun. Apa kau tahu berapa harga motor ini? Mungkin milik orang besar yang singgah ke desa untuk berwisata. Kalau rusak, sanggupkah kau ganti? Itu motor kelas internasional, harganya 10 miliar. Mobilku ini saja hanya 4 miliar. Bagaimana mungkin dia punya motor 10 miliar? Bukankah dia dibesarkan perempuan klub malam? Apa klub malam sekarang semenguntungkan itu? Ayo, pulang. Hah? Aku naik mobil, dia naik motor. Tapi tiba bersamaan. Benar-benar didikan klub malam. Sepertinya dia hanya berandalan wanita pembuat onar. Motor ini pasti pinjaman dari orang kaya demi pamer gengsi. Bagaimanapun hanya gadis desa. Takut keluarga Loren memandang rendah. Aku mengerti. Jangan bergerak. Kau, panggil kepala pengurus. Singkirkan karpet itu. Jangan sampai kaki berlumpurnya mengotori karpet buatan tangan. Lalu siapkan gelas khusus. Setelah dipakai, buang saja. Agar nggak ternoda bau kampungan yang membawa sial. Ayo, lakukan cepat. Hentikan. Kau, Kiana Loren, Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. 78, IQ di bawah 80, bahkan lebih hina dari binatang. Aku profesor peneliti kecerdasan malah melahirkan anak terbelakang. Ibu! Jangan panggil aku ibu, anak bodoh sepertimu. kenapa diam saja? Jangan-jangan kau bisu, hah? Untung aku buang anak terbelakang itu, memilih Kera IQ 150 sebagai putriku. Ternyata bisu. Sayang sekali. Anak-anak keluarga Loren semuanya berintelijensi tinggi. Kabarnya dia dibesarkan oleh wanita klub malam. Kalaupun punya otak juga dipakai untuk merayu pria. Entah apa yang dipikirkan nenek.
bersikeras bawa dia pulang. Meski Keira bukan anak kandung, dia unggul. Bukan hanya primadona sekolah, tapi juga di Universitas Sentra dengan peringkat 20 besar provinsi. Bawa Kiana pulang hanya akan mempermalukan keluarga Loren. Kiana, keluarga Loren bukan klub malam. Semua kebiasaan buruk yang kau pelajari dari ibu asuh klub malammu harus diubah. Jika kau patuh, keluarga Loren tidak akan melantarkanmu. Jika kau berani menentang, berarti mencoreng nama keluarga Loren. Musuh pertama gak berperasaan dan keji. Jangan salahkan aku, Yula bertindak keras. Adik, ini kalung berlian rancangan desainer ternama sebagai hadiah permintaan maaf. Kumohon maafkan aku. Bagaimanapun, karena kita tertukar sejak bayi, kau menanggung begitu banyak penderitaan. Gadis desa yang bahkan tak lulus SMA, apa bisa mengenali berlian? Diberi kalung plastik pun tetap kau anggap sebagai harta. Musuh kedua, licik dan penuh tipu daya. Adik, meski aku bukan anak kandung, aku selalu anggap ayah dan ibu sebagai orang tua kandung. Kumohon jangan usir aku, biarkan aku tetap tinggal menemani ayah, ibu, dan kakak. Asal boleh tetap di keluarga Loren, apapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Gadis kampung sepertimu belum pernah lihat kemegahan kan? Begitu kau mengenakan kalung ini, selamanya kau tidak akan bisa menegakkan kepala di kalangan atas. Kalung kaki 5 20.000 ini, karya desainer ternama yang mana sampai semurah ini? Kiana, aku peringatkan, jangan keterlaluan. Gadis ini benar-benar kejam. Tendang kakak kandungnya hingga muntah darah. Tatapan matanya seperti orang yang menanggung banyak nyawa. Sebelum mengajariku, ukur dulu apakah kau pantas melakukannya. Kakak, kau nggak apa-apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tak akan mati. Tendanganku hanya membuatnya memuntahkan darah lama yang mengaburkan hati. Agar pikirannya kembali jernih. Adik, aku tahu kau tersakiti. Kalau marah lampiaskan padaku. Tapi jangan sakiti kakak. Kurang ajar. Dulu kau tertukar dengan Keira hanya karena nasibmu buruk. Keira sendiri mencari desainer papan atas Master Yulen untuk merancang kalungmu. Tidak masalah kau tidak terima. Berani buat keributan di depan umum. Hari ini akan kuajarkan apa arti tata krama. Kiana sebelum 6 tahun sudah lama mati. Ibu, dia mati di tanganmu sendiri. Kau lupa? Gak mungkin. Kiana baru 6 tahun saat dibuang. Dengan IQ-nya, mustahil mengingat peristiwa itu. Kau masih ingat? Adik, aku tahu kau marah padaku, tapi kalung ini benar-benar karya Master Yulen. Kiana, sekalipun kau tahu ini palsu, lalu apa? Siapa di keluarga ini yang akan percaya? Segala milik keluarga Loren adalah milikku. Kenapa harus kuberikan pada orang dengan IQ di bawah 80? Awalnya aku tak ingin mempermalukanmu. Tapi kau sendiri yang memaksaku melakukannya. Sayang Kiana, aku kangen ku dengar kau ke kota Tirta. Tunggu Benaran sampai Master urusanku selesai. Yulen. Master Yulen? Master Yulen yang baru berusia 20 tahun sudah jadi peringkat 1 di antara desainer berbakat. Kabarnya latar belakangnya sangat kuat. Siapapun yang memakai rancangannya, statusnya akan naik 1 tingkat. Keluarga Loren termasuk terpandang di kota Tirta, tapi belum pernah mendapatkan pakaian rancangan Master Yulen. Tokoh sebesar itu ternyata kenal Kiana. Yulen, seseorang memberiku sebuah kalung. Katanya itu rancanganmu. Kau bercanda apaan, Kiana? Aku jadi marah. Dari kepala hingga kaki, mana ada yang bukan kubuat untukmu? Hanya kalung saja? Butuh orang lain memberikannya. Barusan nggak lihat dengan teliti, pakaian, sepatu, anting, dan cincin, semuanya berlabel Master Yulen. Ini seperti memakai satu villa utuh di tubuh. Tenang, jangan marah. Ini hadiah anak angkat keluarga Loren. Dia bersikeras bilang kalung ini rancanganmu. Jadi aku mencarimu untuk memeriksanya. Berani cari perkara denganku? Cari mati ya? Begini, putar kamera biar aku lihat siapa yang begitu berani. Iya. Lihatlah. Barang apaan ini? Berani bilang rancanganku? Tas ajaib Doraemon pun gak bisa menampung omong kosongmu.
Katakan, dasar licik penuh akal busuk. Apa maumu? Maaf, Adi. Aku benar-benar nggak tahu ini palsu. Aku cuma minta teman belikan. Aku cuma mau beri pelajaran ke Kiana. Siapa sangka dia kenal Master Yulen. Aku tahu salah. Lain kali harus minta orang periksa agar tidak timbul kesalahpahaman sebesar ini. Kiana, cepat putar kameranya. Orang itu menangis seperti ibunya mati. Sungguh sial sekali. Oh iya, sampaikan ke yang menipu. 2 jam lagi surat pengacara tiba. Ganti rugi 1 miliar buat kau. Anggap saja uang sakumu. Dah. Anak jalang yang dibesarkan wanita klub malam. Bagaimana bisa begitu beruntung? Ternyata kenal Master Yulen. Kupikir kau cari pengganti yang pintar. Ternyata malah hanyalah sampah penuh kebohongan. Kau beruntung kenal Master Yulen. Lalu apa? Kalau dia tahu IQ-mu yang sebenarnya, cepat atau lambat akan putus hubungan dengan Kiana. Aku peringatkan, Kera akan segera masuk Universitas Sentra, tidak boleh punya catatan buruk. Sebaiknya kau suruh Master Yulen cabut gugatan. Kalau enggak, jangan salahkan aku, usir kau dari keluarga Lauren. Siapa berani? Orang yang akan kubalas budi akhirnya datang. Ibu, Nyonya tua sialan. Kiana, akhirnya kau pulang. Nenek, aku akan melindungi keluarga Lauren. Kak Kenzan, ku bantu kau berdiri tegak di kota Tirta. Anak kandung memang beda. Nggak sia-sia aku menyayangimu sejak kecil. Kau langsung mengenaliku. Nenek, istirahatlah di dalam. Ayo, Nenek. Ini, hadiah dariku. Jangan diremehkan. Tabungan pribadiku, total 200 juta. Hanya sisakan 20 juta untuk hidup. Sisanya, dipakai beli kalung ini. Nanti kalau aku sudah berpenghasilan, akan kubelikan yang lebih baik. Tapi, dibanding kalung 20.000 dari Keira, yang ini masih pantas dipakai. Bukan 20.000. Oh, bukan 20.000. Tapi 30.000. Lihat foto ini. Orang yang jongkok di pinggir jalan memilih kalung itu kau bukan? Kenzan, apa kau gila? Kenapa memotretku diam-diam? Oh, jadi kau mengaku? Aku enggak. Ibu, kalung ini benar-benar bukan dibeli di pinggir jalan. Aku hanya lewat, membantu anak kecil memilih. Bukan beli untuk Adi. Aku tahu. Kenzan, apa-apaan kau? Soal kalung hanya salah paham. Lagi pula, Kiana hanya gadis desa. Mampukah dia memancarkan pesona kalung asli? Benar. Gadis desa pencari nafkah di ladang, memakai berlian pun seperti pecahan kaca. Sini, aku akan memakaikannya. Biar ibu bisa melihat siapa putri sejati yang sebenarnya. Kiana memang cantik alami. Apapun yang dia kenakan tampak indah. Kenzan, sudah cukup. Lagi pula, Keira juga dibesarkan bersama kita. Dia juga adik kandung kita. Kau permalukan dia begini, bukankah keterlaluan? Adikku hanya satu, Kiana. Keira itu pengganti palsu. Aku tak pernah mengakuinya. Kalau bukan IQ Kenzan 180, sudah lama ku buang seperti membuang Kiana dulu. Dulu karena aku sempat tidak tega. Aku membesarkan anak durhaka yang selalu menentangku. Nyonya besar, barusan ada seseorang mengantarkan surat dari pengacara.